Monitor 27 inch 180 Hz IPS gak pakai gimmick OC. Harganya cuma 1,9 jutaan gua nemu di e-commerce. Menarik gak? Ini dia AOC 27G4E. Sebelum kita lanjut, ini menarik banget soal packagingnya nih ya. Packaging ini cukup berbeda dari yang biasanya. Tipe kardusnya tuh kayak tipe kardus laptop yang dibuka ke atas gitu. Jadi ini memudahkan kita juga untuk menarik keluar si monitor dan pasang kaki ke monitornya. Karena dibuat lubang juga sama AOC buat kita taruh kakinya. Sangat mudah. Untuk kelengkapannya kita bakal dapat kabel DisplayPort, kabel power, stand juga tentunya, dan kitab-kitab beserta kartu garansi. Desain monitor ini cukup minimalis lah. Bezelnya tipis yang tentu aja buat tampilannya lebih menarik, modern. Standnya ini cukup unik, bentuknya kayak panah gitu, udah nggak pakai kaki V ya. Tapi kalau kalian beli yang versi tanpa E di belakangnya, itu bakal dapet kaki V tuh. Dan karena kita serinya E di belakangnya, jadinya monitor ini dengan standnya ini cuma bisa di tilt doang. Dan kalau kalian nggak pakai kata E di belakangnya, nambah dikit buat standnya nih, kalian bisa full ergo lah, mau swivel, mau di tilting, ini bisa banget. Tapi soal kabel manajemen di standing ini juga tetap dapat kok. Sama seperti yang seri tanpa E-nya, kalian bisa masukin kabelnya lewat celah-celah di kakinya. Jadi bisa bikin kabelnya minimal lebih rapi lah. Di sisi belakang ini cukup berbeda dari AOC yang kebiasaannya dia bikin monitor. Di sini dia pakai aksen merah bulat gitu, mirip seperti LG ya cara mainnya ya. Dan ngegambarin ini monitor gaming lah intinya. Dari bulatan merah itu kita bisa copot untuk akses ke VESA-mount-nya. Dan untuk VESA-mount ini support buat 100 meter kali 100 meter ya. Terus kita lanjut ke bagian port di bagian bawah. Kita bisa nemu ada satu DisplayPort, satu HDMI, dan satu jack audio. Menariknya monitor 165Hz kan biasanya cuma berjalan di DisplayPort ya. Dan untuk HDMI-nya biasa cuma running di 144. Beda sama AOC yang 140Hz yang kali ini. Dia bisa jalan running 140Hz dengan HDMI. Tapi ingat, kabel kalian harus support yang 2.0 atau 2.1 deh, nggak salah gua. So, buat kalian kaum-kaum yang laptop gaming ya, senang lah pastinya kalau udah bisa pakai port HDMI-nya. Yang cukup disayangkan di sisi tombol. Jadi per tombol jadinya agak ribet jujur buat akses tombol-tombolnya ini. Tapi soal UI dari AOC-nya sendiri ini cukup sama sih kayaknya. Nggak beda jauh sama dulu. Cukup informatif, cukup gampang juga aksesnya. Tapi memang lebih ribet di bagian tombolnya aja sih. Harus dipencet satu-satu. Kita balik lagi ke soal speknya deh. Spek dari monitor ini udah yang terbaru lah. Dan gue rasa ini bakal jadi standar juga. Jadinya ke depannya bakal monitor 144 tuh bakal dihilangkan. Mungkin akan ditarik atau mungkin dijual habis aja sama si pihak brand. Dan bakal digantikan sama 180Hz yang bakal jadi standar baru lah intinya. Dan sesuai namanya 27 inch. Dan di monitor ini sudah berukuran 27 inch yang sayangnya support di Full HD aja. 1920x1080. Karena dengan ukuran sebesar ini harusnya sih ya 2K sih ya. Tapi ya nggak masalah lah. Karena mengingat harga yang dibawakan ini cukup sadis juga. Dan panel yang dipakai ini udah panel Fast APS katanya. Kita juga bisa overdrive biar respon time-nya juga lebih kenceng. Tapi apakah ghosting? Coba kita tes dengan UFO. Karena kita nggak bisa tes respon time, jadi kita skip dari pembahasan respon time. Dan kalau dari klaimnya AOC sih sendiri, mereka klaim kalau mereka udah di 1 milisecond GTG. Tapi ya itu cuma bisa dites lewat alatnya. Kita nggak ada alatnya, tapi kita pengen tes keakuratan warnanya deh. Karena ini cukup menarik nih dari monitor satu ini. Karena secara warna dia cukup gede nih sRGB-nya. Klaim dari AOC nih ya, NTSC-nya ada di 111%. Terus sRGB ada di 128%, DCI-P3-nya di 102%. Ini gede banget buat sebuah gaming monitor ya. Dan harganya juga bisa bilang ini cukup terjangkau jatuhnya. Dan untuk melihat apakah klaim ini benar, kita coba tes. Nah, kita mulai dengan settingan native-nya. Karena ini ada dua pilihan ya, jadi kita mulai dari native-nya dulu. Secara default, warna yang dihasilkan ini kita lihat sih agak terlalu ke magenta ya. Dan untuk kontrasnya di sini dia dapat di 1225 dan delta E-nya ini itu cukup bagus nih. Ada di bawah 0,5 dan secara warnanya ini kalian bisa lihat nih ya. Ini tidak terlalu banyak yang kabur ataupun hilang gitu ya. Dan setelah kita kalibrasiin juga color coverage-nya jadi ada di 99,6 sRGB, 81,5% untuk Adobe RGB dan 94,5% untuk DCI-P3.
Tentu ini udah bagus banget secara buat monitor gaming gitu ya, dengan harga di 2 jutaan gitu. Terus cara klaim kan katanya ada di 100%. Ini cukup bener, tapi ini adanya di gamut volumenya. Nah, untuk kontrasnya ini setelah kita kalibrasi naik nih dari yang tadinya 1225 jadi 1234, dan brightness-nya ini kita set di 25% agar dapat di gamma 2,2 ya. Untuk ICC profile kalian bisa cek di link di bawah tuh. Dan overall buat warna-warna yang dihasilin juga ini tidak ada yang miss jadinya ya, tentu dengan kita udah dikalibrasiin. Nah, kita lanjut ke settingan sRGB yang menurut gua ini karena di lock jadi agak aneh jadinya ya. Jujur ini agak aneh di unit gua. Kalian bisa lihat di footage warna grafiknya ini banyak banget yang berantakan. Dari hitamnya ini cukup parah malah. Dan ya dari hitamnya ini kalau dilihat dari mata ini jadinya lebih ke abu-abu jadinya. Yaitu mengapa harus kita kalibrasiin juga sih ya. Dan lalu untuk di sisi kontras ini lebih aneh lagi. Ini cuma ada di 383 aja dan delta E-nya ini ada di 1,21. Ini gede banget sih hitungannya dibanding yang preset native-nya tadi. Lalu tentu kita kalibrasiin dong. Di sisi CT-nya juga tetap sama aja, nggak terlalu banyak berubah, dan malah untuk kontrasnya dia ada di 382, naiknya dikit doang tuh. Dan untuk average delta E-nya juga kalian bisa lihat di sini, dia cuma ada di 0,5. Udah cukup oke sih, tapi ya memang tidak semaksimal yang ada di native yang tadi itu ya. Di sisi gamma, untuk dapat di gamma 2,2 kita bisa naikkan brightness-nya nih ada di sekitaran 35%, dan itu juga tidak terlalu akurat karena gamanya ada di 2,21 jadinya, tidak di 2,2. Tapi satu hal yang gue tangkep sih, memang dari sisi sRGB ini hitamnya agak jadi ke abu-abu, tapi dari sisi warna lainnya ini cukup oke kalau dirasa secara mata ya, karena dibanding dengan bawaannya native itu kita bakal ngeliat secara mata itu bakal ke magenta sih. Dan ketika kalian pindah ke sRGB ini jauh lebih mendingan malah. Nah, setelah kita udah bahas soal warnanya, menurut kalian gimana deh? Kalau menurut gua secara harga ini cukup sadis bisa dibilang. Kalian bisa nemu di angka 1,9 jutaan di market ya. Dan ya kalau udah nggak nemu nih 1,9-nya, kalian bisa dapat di angka 2 jutaan. Dan untuk versi Ergonya kalian bisa dapat di angka 2,4 atau 2,5 nggak salah gua deh. Kalian bisa cek lebih update lagi, nanti gue kasih linknya di bawah sih. Ini terkesan jadinya ini monitor sih cukup affordable sih jadinya ya, karena dia bisa kasih warna yang cukup luas ya, dan datang dengan 180 Hz sekarang gitu. Ya menarik banget lah ya, di dunia permonitoran ini saling bantai-bantai harga sih ya. Dan terkait garansi juga ini sudah di cover 3 tahun dari panel, service, dan juga spare part. Dan soal garansi juga kalian nggak perlu khawatir ya. AOC ini selalu tepati janji, dan kita bisa lihat-lihat lah review-reviewnya di Facebook ya kan. Mereka selalu kasih ganti unit ketika produknya sudah discontinue, dan ganti unitnya juga bisa naik level, naik upgrade gitu dari 165 jadi 180. Karena unit-unit yang lama kan semua 165 ya, sekarang sudah 180. Jadi ya free upgrade hitungannya. Dan jangan lupa buat cek update lainnya terkait produk AOC, siapa tahu ada seri lain atau seri 240 Hz nya juga di rebrand sama mereka, ada generasi barunya ya kan. Kalian bisa cek lebih lanjut di sosial media mereka, ada di IG dan juga di TikTok. Dan mungkin segitu dulu untuk pembahasan gua kali ini. Like kalau suka, subscribe channel ini kalau channel ini bermanfaat, dan kasih tahu gua produk apa lagi yang pengen gua bahas. Segitu dulu, gua ngapain diri. Bye bye.